Latar belakang atau sejarah perkembangan perusahaan PT Asuransi Raksa Pratikara. PT Asuransi Raksa Pratikara sebelumnya bernama Asuransi Arta Pala sudah berdiri sejak tahun 1975. Selama 40 tahun lebih, pengalaman di industri perasuransian, PT Asuransi Raksa sudah menghadapi banyak tantangan bisnis. Semboyan bijaksana dan terpercaya yang menjadi landasan perusahaan sehingga dapat melalui berbagai tantangan industri selama ini. Pelayanan terbaik, inovasi, prinsip konservatif, serta profesionalitas menjadi prinsip perusahaan. Kantor cabang serta pemasaran di seluruh Indonesia. Kami siap menjangkau Anda, memberikan kemudahan dan kepuasan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan sesi wawancara kepada Kanopal, salah satu staf di PT Raksa Pratikara. Sebelum melakukan sesi wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haikal Nurin Alamin dan teman saya Muhammad Rifa Husaini dan Diki Darmawansyah. Baik, sesi wawancara akan dimulai kepada saudara Diki Darmawansyah. Kepada Diki Darmawansyah, kami persilakan. Bagaimana struktur organisasi perusahaan ini? Apakah lebih bersifat sentralisasi atau desentralisasi? Untuk struktur organisasi, kita lebih ke sentralisasi sih, karena semua keputusan diarahkan oleh pimpinan. Staf tidak dapat mengarahkan keputusan sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan. Bagian tugas dan tanggung jawab di antara setiap tim di perusahaan Anda. Kalau untuk pembagian tugas di perusahaan kami itu dimulai dari proses klaim, yaitu berawal dari CS. Nasabah harus membawa sebuah dokumen seperti STNK, SIM untuk pengecekan polis apakah dia terdaftar di Asuransi Raksa atau tidak. Setelah dokumen dicek, apabila dia terdaftar, akan dilakukan survei kendaraan dan dicek sesuai dengan apa yang dia tulis di form klaim di customer service. Lalu setelah proses survei, kita akan terbitkan yang namanya SPK untuk pengerjaan ke bengkel. Lalu jika ada pergantian spare part, maka kita sebagai tim surveyor kita akan kontak-kontakan dengan tim spare part, dan apabila terkendala di bagian klaim, kita harus konfirmasi dulu ke atasan apakah ini bisa diproses atau tidaknya. Seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah internal perusahaan ini? Untuk itu sih yang paling utama kita berkomunikasi dengan atasan dulu terlebih dahulu terkait dengan masalahnya bagaimana. Yang pasti sih kita akan mengambil jalan tengahnya yang tidak merugikan perusahaan ataupun konsumen. Seperti itu. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana sih PT Asuransi ini menangani klaim yang diajukan oleh pelanggan dengan cepat dan efisien? Untuk penanganan klaimnya, seperti pertanyaan yang tadi, kita harus pengecekan dokumen terlebih dahulu. Apabila dokumen valid dan kendaraan tersebut terdaftar di Asuransi Raksa, baru bisa diproses klaim. Untuk proses klaimnya hanya membawa dokumen seperti STNK dan SIM. Setelah STNK dan SIM sudah ada dan jelas, konsumen harus mengisi form klaim seperti data tersebut ada yang berisi data kejadian, jam kejadian, dan siapa pengendaranya. Apabila sudah terisi, baru proses survei. Setelah
proses survei, pengecekan kerusakan di mana aja, baru bisa diterbitkan SPK. SPK terbit 1 kali 24 jam by WhatsApp. Lalu jika ada antara bengkel atau asuransi, maka itu menjadi tanggung jawab pihak asuransi untuk konfirmasi langsung ke bengkel. Jadi konsumen tinggal ngomong aja ada part yang ketinggalan atau tidaknya. Jadi asuransi bisa langsung kontak ke bengkel terkait masalah itu. Nah, gimana nih Kak Noval menjaga motivasinya dalam pekerjaan yang monoton atau yang menantang, Kak? Misalnya bosen atau merasa Apa? sulit, Coba Kak ulang. Noval gimana gitu? Ya, gimana nih Kak Noval menjaga motivasi dalam pekerjaan yang monoton atau kayak merasa bosan atau gitu-gitu aja, atau merasa yang tertantang, yang merasa sulit, Kak Noval tuh biasanya ngapain, Kak? Untuk itu sih kita nggak akan merasa bosan sih, karena kan kita kayak ketemu konsumen yang berbeda-beda dengan berbagai macam omongan lah, ada yang ribet, ada yang nggak ribet. Mungkin kalau bosan sih enggak ya, karena konsumennya beda-beda dari orang berbagai macam orang lah. Tapi kalau misalkan tantangan sih di bengkel sih, karena bengkel biasanya kayak yang ada di SPK di bagian depan, tapi bengkel tiba-tiba minta tambahan di bagian belakang, kan itu agak gimana kan. Jadi kita kalau mencegah itu biasanya kita kontak langsung ke konsumen untuk memastikan apakah ingin klaim di bagian itu atau tidak. Karena ada beberapa bengkel yang curang, bahkan ingin apa namanya kayak ngajak kerja sama surveyor agar dibukakan SPK tersebut. Bahkan bengkel ada yang sampai ngasih duit ke surveyor agar dibantulah proses klaim di bagian lain, karena kan tangan pertama untuk klaim itu ada di surveyor seperti itu. Jadi tantangannya yang paling utama di bengkel sih. Oh, tantangannya di bengkel ya, Kak. Baik. Iya, bengkel-bengkel yang curang sih paling. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana pola komunikasi yang diterapkan antara karyawan dan pimpinan dalam setiap tim, Kak? Kalau komunikasi biasanya kita kalau misalkan kita ada meeting yang dimana dilakukan setiap minggunya, biasanya dilakukan di hari Jumat atau enggak di hari Kamis. Lokasinya biasanya kita ke meeting kantor Pusdi itu, para surveyor sama SPV kita bahas tentang masalah-masalah yang terkait yang ada di cabang manapun sekitar Jabodetabek. Jadi kita bisa sharing masalah apapun itu. Jadi nanti kita cari jalan keluarnya gimana. Atau bahkan kita ada bengkel yang curang untuk ngajak kerja sama kayak yang saya tadi bilang itu, kita bisa sharing di situ. Nanti SPV kita atau pimpinan kita bakal ngomong langsung ke bengkel terkait hal itu. Ketika terjadi perubahan dalam proses kerja, bagaimana perusahaan ini menghadapinya? Sangat cepat sih kalau untuk asuransi Raksa, karena apabila ada maintenance aplikasi itu juga sangat cepat di bagian manapun, maupun IT atau apapun, karena Raksa memiliki istilah yang terkenal di bajunya, yaitu mucak, yang dimana singkatan dari mudah, cepat, dan akrab. Nah, gimana nih Kak Noval menilai gaya kepemimpinan atasan Kak Noval itu sendiri? Kak Noval tuh gimana menilainya kepimpinan kakak sendiri? Menurut kakak sendiri? Sangat bagus sih, karena dia selalu menghargai keputusan-keputusan kita, tetapi kayak mungkin ada yang nggak masuk, kita bisa ngomong langsung ke dia, karena ada yang namanya laundry. Jadi kita kalau misalkan ada atasan kita yang kerja nggak benar, kita bisa nulis surat, nanti kita masukin ke box gitu untuk keluh kesah kita kepada atasan. Cuman kalau untuk di staf klaim motor ini aman sih sejauh ini atasan kita. Biasanya kalau komunikasi di luar jam kerja kita kadang kumpul sama atasan. Jadi agak akrab lah gitu.
Oh, berarti Kanopal sama atasan itu nggak ada gap ya, merasa dekat sama atasan Kanopal sendiri, merasa jadiin teman baik. Pertanyaan Iya betul. selanjutnya, Bang. pertanyaan selanjutnya, gimana sih Kanopal menjalin komunikasi yang efektif dengan rekan tim Kanopal itu sendiri? Menyampaikannya gimana gitu, Kak? Kalau sama sesama rekan kita, biasa kan kita ada meeting tuh setiap hari Jumat. Nah, setelah selesai meeting itu kita akan ada kumpul, rekan-rekan surveyor kan biasanya kita setiap hari di cabang masing-masing kita tersebar di wilayah Jabodetabek. Biasanya kita selesai meeting, kita kumpul di kantor pusat, kita sharing ada yang masalah apa aja yang ada di sana, entah unik atau apapun. Jadi mungkin masih ada anak baru, jadi dia mungkin masih banyak tanya. Jadi mungkin pas di meeting dia nggak berani nanya. Makanya dia nanya ketika pas kita kumpul doang sih. Jadi kita sharing-sharing masalah apa yang dihadapin di cabang Jabodetabek. Karena kan kita nggak tahu di cabang manapun beda-beda kan masalahnya. Jadi kita sharing-sharing aja sama rekan satu tim. Hmm. Jika Anda sudah menemukan solusi dari suatu masalah, apakah ada perubahan signifikan dalam cara kerja atau pendekatan Anda? Untuk itu sih nggak terlalu sih, cuman kalau misalkan ada masalah besar harusnya pimpinan harus ngasih tahu ke kita supaya lebih baik lagi kerjanya. Cuman kalau masalah yang besar banget sih belum ada sih bang selama gue kerja. Jadi kalau ketika masalah besar ada mungkin kita akan diadain rapat lagi, rapat dadakan buat ngomongin masalah yang besar itu agar dibuat perubahan mungkin entah dari kerja kita atau cara penanganan kita terhadap customer, cara bicara kita, cara ngomong kita ke customer, mungkin itu sih bang. Gimana nih kabar Kanopal? Alhamdulillah bang sehat, Ada kegiatan sibuk sehat, apa alhamdulillah. akhir-akhir ini, Kak? Ada kegiatan sibuk apa, Kak, akhir-akhir ini? Sibuk, ya kerja aja sih bang sama kuliah paling, ngambil kelas karyawan. Ya, Kanopal kesibukannya sangat padat ya. Di kesibukan yang sangat padat menyempatkan untuk melakukan sesi wawancara dengan kita. Terima kasih sebelumnya Kanopal sudah Bang. menyempatkan datang pada hari ini untuk melakukan sesi wawancara.